DPP PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi terhadap Ganjar Pranowo terkait pernyataan yang dianggap menuai kontroversi. Pernyataan Ganjar itu terkait kesiapan maju sebagai Capres 2024 dalam sebuah wawancara di media massa nasional. Perihal pemberian sanksi itu disampaikan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai PDIP Komarudin Watubun dalam jumpa pers di DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 24 Oktober 2022. Komarudin menjelaskan Ganjar Pranowo dikenakan sanksi teguran lisan. Dia menegaskan Ganjar merupakan kader senior di partai berlambang banteng tersebut dan harus menaati aturan partai. Kami menyampaikan klarifikasi pada Pak Ganjar, meskipun apa yang disampaikan itu saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu kepada media, tetapi yang menyampaikan itu lebih pas hari ini adalah Pak Ganjar. Tadi dia sudah sampaikan, dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dan Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Kenapa begitu? Karena beliau ini bukan kader apa ya? Kader baru masuk. Ini kader senior, termasuk senior dalam partai. Beliau ini pertama kali masuk di Papua, lakukan kaderisasi di sana. Oleh karena itu beliau harus lebih berdisiplin. Supaya sama dengan juga yang kami pernah jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedia Penjahitan, kemudian Pak Johan Budi, Mas Sinton, Pak Profesor Hendrawan, dan beberapa yang memang ada nama tapi mereka tidak terlibat langsung di media, kami akan panggil lakukan klarifikasi. Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir, ya, sanksi keras dan terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar aturan dasar partai, ADART partai. Dan itu makanya, dan pernah sudah beri peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, peringatan ketiga keras dan terakhir. Kalau Bu Ganjar tadi saya sampaikan, meskipun pernyataan itu tidak melanggar aturan, tapi menimbulkan multitafsir di media, kami pun memberi sanksi. Ganjar Pranowo dalam kesempatan yang sama menyatakan menerima keputusan Dewan Kehormatan Partai. Dia memastikan siap untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya tersebut. Mantan anggota DPR Komisi 2 tersebut menambahkan semua keputusan Pilpres ada di tangan Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Tadi saya didatangi oleh mama-mama dari Papua dari masyarakat dan mereka menyampaikan ada program pembangunan yang ada di sana. Katakanlah hari ini saya dipanggil Sekjen, dipanggil Pak Komar datangnya dari sana, jadi saya kasihkan di beliau. Itu urusan pembangunan. Dan saya terima kasih dari Pak Sekjen, dari Dewan Kehormatan yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan, clearance pada statement saya, dan itu sebagai kader saya taat. Dan tadi diberikan sanksi lesan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan dan baju saya. Semua keputusan terkait dengan Pilpres adalah keputusan law. Jadi semua pasti akan mengikuti. Dan saya orang yang setuju dan yang disampaikan bahwa mesti turun ke bawah mengurusi yang ada di daerah. Dan tentu hari ini kita bekerja mengendalikan inflasi. Dan ini bagian dari cara kita mendukung pemerintahan nasional, apa yang diperintahkan oleh Pak Jokowi sebagai sama-sama petugas yang ada di pemerintahan untuk membereskan itu. Tapi ada fungsi lain yang diperingatkan oleh Ketua Umum yang kami coba bereskan adalah di luar stunting tadi, makanan pendamping beras. Dan ini yang ditakutkan nanti seandainya tahun depan kita terjadi satu krisis daerah sudah siap, itu yang akan kita kerjakan. Dan kami dari Jawa Tengah juga sudah menyiapkan
Brida sebagai mitranya BRIN untuk meriset itu agar kemudian bisa kita selesaikan. Maka sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen juga kita terjemahkan lah yang ada di bawah, termasuk siaga bencana yang hari ini sedang terjadi di mana-mana. Maka ketika di antara situasi seperti ini tadi ada statement yang saya sampaikan kemudian menjadi diskursus di publik dan ya lumayan ramai begitu, kami mendapatkan peringatan dan supaya kada tidak. Ini bagian dari disiplin yang ditunjukkan juga oleh Pak Hasto.